Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 materi kedua akan mempresentasikan tentang penentuan media promosi makanan khas daerah. Metode anggaran promosi dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode sesuai kemampuan atau affordable method. Metode sesuai kemampuan mengabaikan peranan promosi sebagai suatu investasi dan pengaruh langsung promosi terhadap volume penjualan. Selain itu, cara ini juga mengakibatkan penyusunan anggaran promosi tahunan yang tidak menentu, yang berakibat pada perencanaan komunikasi pasar jangka panjang yang sulit dilakukan. Yang kedua, metode presentasi penjualan atau percentage of sales method. Kelebihan metode ini adalah pertama, metode ini menunjukkan bahwa pengeluaran promosi sangat bervariasi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Hal ini akan memuaskan para manajer keuangan yang yakin bahwa biaya harus berkaitan erat dengan pergerakan penjualan perusahaan dalam siklus usaha. Kelebihan yang kedua adalah metode ini mendorong manajemen untuk memperhatikan hubungan antara biaya promosi, harga jual, dan laba per unit. Dan kelebihan yang ketiga adalah metode ini mendorong stabilitas kompetitif jika perusahaan pesaing membelanjakan persentase dari penjualan yang kurang lebih sama untuk promosinya. Meski mempunyai beberapa kelebihan, metode persentase penjualan kurang benar. Metode ini memandang bahwa penjualan sebagai penentu promosi, bukannya sebagai hasil promosi. Hal tersebut menyebabkan anggaran ditetapkan berdasarkan pada besarnya dana yang tersedia, bukannya berdasarkan pada peluang pasar. Metode ini cenderung menghambat perusahaan untuk mencoba promosi kontrasirikal atau pengeluaran yang agresif. Metode yang ketiga adalah metode keseimbangan persaingan atau competitive parity method. Setidaknya dua argumen dikemukakan untuk mendukung metode keseimbangan persaingan, yaitu pertama, pengeluaran pesaing menunjukkan pengeluaran rata-rata industri, dan kedua, mempertahankan suatu keseimbangan persaingan bisa mencegah perang promosi. Akan tetapi, kedua argumen ini tidak meyakinkan. Tidak ada dasar untuk percaya bahwa persaingan mengetahui lebih baik tentang apa yang seharusnya dibelanjakan untuk promosi. Sumber daya, reputasi, kesempatan, serta tujuan berbagai perusahaan begitu berbeda, sehingga anggaran promosi mereka tidak bisa menjadi pedoman. Lagi pula tidak terdapat bukti bahwa anggaran yang berdasarkan pada keseimbangan persaingan akan mencegah timbulnya perang promosi. Yang terakhir adalah metode tujuan dan tugas atau objective and text method. Metode tujuan dan tugas mensyaratkan pemasar untuk mengembangkan anggaran promosi dengan cara mendefinisikan tujuan spesifik, menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta memperkirakan biaya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jumlah dari biaya yang tersebut merupakan anggaran promosi yang diusulkan. Menentukan segmentasi pasar. Pertama, mulai tentukan target segmentasi. Tahap 1 yaitu langkah paling awal untuk menentukan segmentasi pasar adalah menentukan siapakah yang menjadi targetnya. Maka buatlah menjadi 3 bagian. Pertama, pelanggan baru. Kedua, pelanggan eksis. Ketiga, pelanggan pendukung. Kedua, kenali karakter dan psikologis pelanggan. Sebelum Anda memulai usaha, tidak kalah pentingnya juga harus mengetahui terlebih dahulu karakter atau psikologi dari pelanggan. Apakah pelanggan merupakan golongan memang membutuhkan produk Anda jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hanya mengikuti tren yang sedang booming di masyarakat? Jika hanya tren saja, berarti produk yang akan Anda jual hanya akan laku cepat pada musimnya saja. Kemudian selebihnya akan sangat berisiko, tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, sebagai pembisnis yang handal sebaiknya benar-benar memiliki kualitas barang yang bagus, memberikan kepuasan pelanggan sehingga mereka akan loyal untuk selalu beli produk Anda. Ketiga, mengolah dan menganalisa data. Selanjutnya, Anda akan menentukan bagaimana produk Anda bisa diterima atau tidak oleh para pelanggan. Pelajarilah hal yang menjadi aktivitas, keinginan tindakan, dan hal yang dilakukan oleh pelanggan. Dengan begitu, hal-hal kecil yang membuat terhambatnya perkembangan bisnis Anda bisa segera ditangani secepatnya oleh tim Anda. Keempat, tentukan diferensiasi dan positioning. Setelah perusahaan memutuskan segmen mana yang dimasuki, Anda harus memutuskan strategi diferensiasi dan positioningnya.
terdiri dari langkah-langkah. Pertama, mengenali pasar pesaing. Kedua, memilih keuntungan untuk membangun posisi. Ketiga, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Keempat, memilih keseluruhan strategi positioning. Pilih yang sesuai dengan materi iklan. Kita juga bisa memilih media promosi bisnis sesuai dengan materi iklan atau pesan yang ingin kita sampaikan dalam media tersebut. Jika materi iklan kita hanya sebatas teks dan tulisan, kita cukup menggunakan media cetak atau media promosi online seperti sosial media. Namun, jika materi promosi berbentuk audio, Anda dapat memilih radio atau televisi sebagai medianya. Dengan materi iklan yang tepat dan sesuai dengan medianya, promosi kita menjadi lebih efektif dan efisien, serta pesan yang ingin kita sampaikan akan lebih mudah diterima oleh segmentasi pasar Anda. Tentukan media yang digunakan. Media promosi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu offline dan online. Sebelum menentukan media promosi mana yang kita pilih, cobalah mulai dengan melihat segmentasi yang ingin kita tuju, di mana media online biasanya akan lebih disenangi anak muda dan media offline lebih disukai orang dewasa yang memiliki segudang kesibukan. Pada media online, kita dapat membuat promosi dengan berbagai konten seperti teks, gambar, video, GIF, audio, dan sebagainya. Sedangkan pada media offline, kita bisa menggunakan konten berupa teks dan gambar seperti koran, majalah, flyer, brosur, spanduk, dan biasanya. Jadi media online atau offline bisa jadi efektif tergantung segmentasi yang ingin kita tuju. Sekian dari kelompok kami yang tadi kami menjelaskan tentang penentuan media promosi makanan khas daerah. Jadi seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.